وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bab tentang salat Idain. Yakni insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas satu bab dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni bab tentang melaksanakan tata cara melaksanakan dua sholat hari raya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perayaan dua hari raya di dalam agama Islam. Insyaallah ada beberapa hadis yang sudah dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ila an qala bab salatil idain. Bab ini akan menjelaskan tentang salat dua hari raya. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa kita umat Islam mempunyai hari raya. Di dalam bab ini disebutkan Idain, dua hari raya. Berarti yang dimaksudkan sebagaimana maklum kita ketahui bahwa hari raya kita yakni hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Ulama sebagian memasukkan bahwa hari rayanya umat Islam itu ada tiga, dengan memasukkan yakni hari Jumat sebagai bagian daripada hari raya, yang mana di dalam Islam ini hari raya bukan hanya untuk bergembira, bukan hanya untuk menunjukkan sesuatu yang menyenangkan, tapi yang membedakan hari raya umat Islam dengan hari raya umat-umat yang lain ini, di dalam hari rayanya umat Islam itu ada ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan pada hari raya tersebut, dan itu menjadi syiar bagi umat Islam. Jadi bukan hanya untuk bersenang-senang atau bergembira merayakan hari itu, tapi di dalamnya diisi dengan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan oleh syariat. Ini misalnya hari Jumat ya ada sholat Jumat, hari raya Id yakni misalnya ada sholat Id, dan juga dianjurkan untuk menampakkan kegembiraan kita dengan bersilaturahim, dengan tidak berpuasa di hari itu. Atau misalnya Idul Adha, syiarnya adalah menyembelih kurban, dan banyak hal lain yang bisa kita temukan yang sangat dianjurkan di dalam dua hari raya. Misalnya syiarnya adalah melakukan takbiran dan lain sebagainya. Dalam bab ini Imam Ibnu Hajar mengumpulkan beberapa hadis yang berkaitan dengan pelaksanaan dua sholat hari raya ini. Wa bihi ilaihi qala an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Siti Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudhhin nas, rawahu Tirmidzi. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru yawma yuftirun nas, hari raya Idul Fitri itu adalah hari di mana orang-orang banyak berbuka. Artinya hari di mana orang-orang tidak berpuasa. Wal adha yawma yudhhin nas, dan hari raya Idul Adha itu adalah hari di mana orang-orang berkurban, yakni
itu adalah hari Idul Adha, karena syiarnya hari Idul Adha, hari raya Idul Adha ini adalah berkurban. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengandung beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa umat Islam ini mempunyai hari raya. Setidaknya disebutkan dalam hadis ini ada dua, yakni hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Sebagaimana kita ketahui, hari raya Idul Fitri itu adalah terjadi pada bulan Syawal setelah kita melaksanakan bulan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kemudian hari raya Idul Adha itu terjadi pada bulan Dzulhijjah. Sebagaimana maklum kita ketahui bahwa pada hari itu ada ibadah besar yang dilakukan oleh umat Islam, yakni ibadah haji. Dan kita pada tanggal 10-nya yang kita sebut sebagai Yaumun Nahar dianjurkan untuk merayakannya. Perayaan itu, hari itu dinamakan Idul Adha. Dan dua-duanya ini adalah disyariatkan di dalam agama kita. Sering terjadi di negeri kita ini kadang-kadang perbedaan-perbedaan di dalam masalah menentukan kapan hari raya Idul Fitri, kapan hari raya Idul Adha. Dan itu sering kita lihat ya di sekitar masyarakat kita. Karena penentuan cara menentukan masuknya hari raya tersebut awal bulan itu berbeda antara satu kelompok, satu golongan dengan golongan yang lain. Tapi Rasulullah SAW di dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita agar kita di dalam merayakan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu dirayakan secara bersama-sama. Di dalam hadis ini dikatakan oleh Rasulullah, al-fitru yawma yuftirun nas. Hari raya Idul Fitri itu adalah hari di mana orang-orang atau kebanyakan orang itu sudah makan, yakni sudah berbuka, tidak berpuasa. Begitu juga Idul Adha, perayaannya juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk dirayakan bersama-sama antar umat Islam. Kalau bisa jangan berbeda-beda di dalam merayakan hari raya tersebut, karena salah satu hikmah daripada hari raya itu adalah Yaumus Surur, hari bergembira, hari bersenang-senang. Maka sunnah hukumnya di hari itu Yaumuz Zinah, menampakkan perhiasan, menampakkan kegembiraan. Kita dianjurkan demikian. Dan itu tidak kita temukan misalnya kalau misalnya dalam satu rumah, ini fakta, dalam satu rumah itu kadang-kadang Pak melaksanakan hari rayanya berbeda-beda. Anggota keluarganya ada 6, 3 merayakan hari ini, 3 merayakan besoknya. Nah ini artinya kalau nisbahnya hari raya Idul Fitri, hari itu ada yang berpuasa, hari itu juga ada yang tidak berpuasa. Tidak akan tampak di situ persatuan dan kesatuan. Ini nisbahnya keluarga, nisbahnya umat misalnya, begitu juga tidak akan nampak misalnya persatuan dan kesatuan. Yang kedua, akan mengurangi yang namanya Yaumus Surur, hari bergembira. Yang satunya senang-senang makan-makan, yang satunya tidak. Maka Rasulullah menganjurkan hari raya Idul Fitri itu sebaiknya dilaksanakan, dirayakan bersama-sama antara umat Islam itu. Nah ini banyak hikmahnya seandainya dikerjakan bersama-sama, dirayakan bersama-sama di hari yang sama. Begitu juga misalnya ketika hari raya Idul Adha, ketika berbeda antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain.
yakni hari ini menyembelih kurban, yang satunya itu masih berpuasa sunnah misalnya. Kan tidak ketemu di sini, Pak. Mengurangi tadi kebahagiaan, kegembiraan. Mestinya umat Islam itu sangat dianjurkan memakan hasil kurban tersebut, sembelihan kurban tersebut, sebagaimana nanti akan disebutkan di hadis-hadis berikutnya. Nah, kalau di sekitar kita memang terjadi perbedaan-perbedaan itu atas nama toleransi, tapi kita tidak pernah berbicara atas nama persatuan dan kesatuan umat Islam misalnya. Bisa disatukan seandainya misalnya pemerintah punya power, punya undang-undang aturan yang menganjurkan bahkan mewajibkan umat Islam khususnya di satu negara itu misalnya, atau di suatu kawasan yang matlaknya sama itu, untuk kemudian merayakan hari raya ini secara bersama-sama, karena itu bagian daripada anjuran Rasulullah SAW. Jadi rayakanlah hari raya itu di mana orang-orang sudah banyak merayakannya. Maka nanti kita akan membacakan hadis yang kedua ini ya, yang menunjukkan bahwa memang sangat dianjurkan untuk merayakan dua hari raya tersebut secara bersama-sama. Wa bihi ilahi qala an Abi Umair bin Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Abi Umair bin Anas bin Malik. Jadi anaknya Anas bin Malik berarti ini yang meriwayatkan, Abi Umair. An ummumatin lahu minas sahabah, dia Abi Umair meriwayatkan dari paman-pamannya yang termasuk sahabat Nabi. Anna rukban ja'u fasyahidu annahum ra'aul hilal bil ams. Kata Abi Umair, dia mendengar dari pamannya itu mengatakan, bercerita, sesungguhnya ada rukban, kabilah, rombongan, jauh mereka datang dari luar Madinah setelah melakukan safar. Fasyahidu, maka mereka bersaksi di hadapan Rasulullah. Apa yang mereka persaksikan di hadapan Rasulullah? Annahum ra'aul hilal bil ams, sesungguhnya mereka melihat hilal maksudnya hilal awal bulan, bil amsi, kemarin. Jadi Rasulullah menerima informasi dari beberapa rombongan yang datang dari luar Madinah bahwa mereka itu kemarin melihat hilal. Berarti pada saat itu tanggal 30 Ramadan, dan Rasulullah dan orang-orang di Madinah masih berpuasa. Rombongan tadi menginformasikan kepada Rasulullah, saya kemarin melihat hilal yang menunjukkan bahwa bulan Syawal sudah masuk. Informasi itu diterima oleh Rasulullah ketika sudah lewat zuhur. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, fa'amarohumun nabi, maka memerintahkan kepada mereka Nabi Muhammad SAW ayyuftiru, agar mereka para sahabat-sahabat penduduk Madinah itu mereka berbuka. Artinya Rasulullah memerintahkan berbuka. Wa idza asbahu, dan ketika mereka masuk pagi, ayyatu ila shalah, pada esok harinya. Jadi masuk pagi pada esok harinya, berarti hari ini misalnya, hari ini tanggal 30 Ramadan. Tadi, nanti siang ada orang yang mengabarkan bahwa dia kemarin melihat hilal. Maka Rasulullah SAW menerima kesaksian orang tersebut dan memerintahkan sahabat-sahabat Rasulullah yang pada tanggal 30 Ramadan itu berpuasa untuk tidak berpuasa. Artinya membatalkan puasanya, padahal dia sudah
berniat. Kemudian Rasulullah memerintahkan juga kepada sahabat-sahabat ini untuk sholat id pada esok harinya. Jadi Rasulullah mengatakan wa idza asbahu ayyadu ila musallahu. Rasulullah memerintahkan pada esok paginya untuk kemudian pergi ke musala-musala mereka untuk apa? Melaksanakan sholat Idul Fitrinya. Berarti sholat idnya ini dalam riwayat ini diqadha. Jadi hadis ini mengandung beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Pertama, bahwa untuk mengetahui tentang masuknya awal bulan, khususnya bulan Syawal yang sangat berkaitan dengan hari raya Idul Fitri, begitu juga bulan Ramadan, karena nanti ada hadisnya ya, itu adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat bulan. Sumu ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi, kata Rasulullah. Itu yang menjadi dalil bagi ulama-ulama kita sampai hari ini untuk menentukan awal bulan. Nah, dulu ada seorang sahabat yang lapor kepada Rasulullah. Rasulullah, kemarin kami melihat hilal di Madinah. Pada waktu itu hilal tidak bisa dilihat, tidak tampak. Ya mungkin karena ada mendung dan sebagainya. Walhasil pada waktu itu Rasulullah tidak mengetahui, masyarakat Madinah tidak mengetahui bahwa itu sudah masuk awal bulan Syawal. Maka kesaksian orang ini diterima oleh Rasulullah, dan Rasulullah pada waktu itu sebagai pemimpin. Karena Rasulullah menerima informasi dan kesaksian orang tersebut tentang adanya hilal yang menunjukkan awal bulan Syawal, maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabat, batalkan puasanya, karena hari ini adalah hari raya Id, dan pada hari raya Id itu haram berpuasa. Puasa apapun, puasa sunnah nisbahnya, misalnya hari rayanya bertepatan dengan hari Senin Kamis, maka tidak boleh berpuasa. Atau puasa qadha juga tidak boleh pada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Maka Rasulullah meminta kepada sahabat-sahabat untuk tidak berpuasa dan pada besoknya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi kalau seseorang, misalnya nisbahnya kita ru'yatul hilal, seseorang itu dia melihat bahwa bulan Syawal sudah masuk, tapi kebanyakan orang tidak melihat itu, tidak melihat adanya hilal. Nah, orang tadi lapor kepada pemerintah, wahai hakim, saya melihat hilal. Kalau laporannya ini diterima oleh hakim, maka hakim, dalam hal ini hakim itu pemerintah, mengumumkan kepada khalayak bahwa hari ini adalah hari raya. Maka semua orang tidak boleh berpuasa pada hari itu, karena pemerintah, hakim sudah menentukan bahwa hari itu adalah hari raya dengan adanya orang yang melihat hilal. Kalau kesaksian orang ini tidak diterima oleh hakim, artinya pada waktu itu masih belum ada pengumuman hari raya, maka tetap untuk melaksanakan puasa. Bagaimana dengan orang ini? Dengan orang yang melihat hilal tapi kesaksiannya dia tidak diterima oleh hakim, oleh pemerintah. Nah, maka ulama khilaf di sini. Jumhur ulama mengatakan orang itu tetap ikut berpuasa bersama kebanyakan orang, karena pemerintah belum menentukan, hakim belum menentukan. Yang kedua, kata mazhab Syafi'i, orang ini karena dia telah melihat hilal, meskipun kesaksiannya tidak diterima, orang ini boleh berbuka, tidak berpuasa, kalau seandainya aman dari fitnah. Wakilah orang ini tetap berpuasa tapi tetap meyakini dalam hatinya bahwa ini hari
raya. Artinya berpuasa dalam arti tidak makan, tidak minum, supaya menghindar dari fitnah. Karena kebanyakan orang itu masih berpuasa. Kalau dia makan sendiri kan akan timbul suudzon, kecurigaan. Maka ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i terkait dengan seseorang yang melihat hilal tapi laporannya tidak diterima oleh pemerintah, oleh hakim. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi, kaitannya yang dengan hadis yang pertama, bahwa memang ada anjuran dari Rasulullah untuk merayakan dua hari raya tersebut secara bersamaan. Maka di dalam kaidah fikih itu disebutkan bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, pemerintah itu mengangkat perbedaan. Jadi kalau sudah diputuskan pemerintah, maka semestinya perbedaan di tengah-tengah masyarakat itu tidak ada lagi, karena sudah dianjurkan untuk ikut pemerintah. Nah, itu yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Maka dengan ini anjuran Rasulullah untuk merayakan hari raya ketika kebanyakan orang berhari raya, artinya dianjurkan untuk bersama-sama, itu masuk. Artinya dapat dipraktikkan oleh kita. Hari rayanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Meskipun kalau sudah ini keputusan pemerintah, artinya keputusan Rasulullah pada waktu itu. Rasulullah mendengar informasi bahwa hilal itu sudah diketahui kemarin, itu sesudah zuhur, Pak. Sesudah zuhur. Karena kalau sudah zuhur, waktu melaksanakan sholat Id itu kan sudah tidak ada. Karena batas dalam melakukan sholat Id, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, awalnya itu adalah ketika matahari terbit dan sudah meninggi sekitar 1 tombak. Kalau kita sesuaikan dengan waktu-waktu dalam keseharian kita, waktu sholat Id ini persis dengan sholat duha, awalnya dan akhirnya. Jadi akhir daripada sholat Id menurut ulama kita adalah ketika sudah istiwa zawal. Jadi istiwa itu kan waktu terlarang untuk melaksanakan sholat, terutama sholat mutlak. Waktu istiwa itu kurang lebih 4 menit, ketika matahari berada tepat di tengah-tengah. 4 menit setelah itu zawal. Zawal ini artinya matahari bergeser dari tengah, menunjukkan masuknya waktu sholat zuhur. Jadi waktu sholat Id ini berakhir ketika sudah masuk waktu zuhur itu, dan awalnya adalah sama dengan waktu sholat duha, yakni ketika turun syams, ketika terbit matahari kemudian ditunggu beberapa menit. Kita sudah pernah menjelaskan dulu, kurang lebih 16 menit dari terbitnya matahari itu sudah bisa melakukan sholat Id. Idul Fitri maupun Idul Adha sama, cuma nanti ada perbedaan bahwa ketika Idul Fitri itu dianjurkan untuk agak ditunda, agak sedikit siang. Jadi dianjurkan, kalau Idul Adha dianjurkan untuk berbagi-bagi, asalkan sudah boleh melaksanakan sholat keluar dari waktu haram atau waktu makruh, maka boleh langsung segera dilaksanakan. Nisbahnya supaya nanti sembelihan sapinya, kambingnya itu lebih cepat. Karena nanti ada kesunahan yang sangat berkaitan dengan itu. Kalau seandainya orang itu menerima informasi sebelum zuhur, nisbahnya misalnya ada orang mempromosikan kepada pemerintah bahwa kemarin sudah terlihat hilal, dia menerima informasi jam 9 dan kesaksian orang tersebut diterima oleh pemerintah, maka puasanya dibatalkan,
pada saat itu juga dia melaksanakan sholat idnya jam 9. Kan masih ada Pak, waktu sholat id. Jadi sholat id itu boleh dilakukan jam 10, boleh dilakukan jam 9. Tapi sunnahnya kalau tidak ada uzur ya di awal waktu, itu yang paling afdol. Tapi kalau seandainya informasi adanya hilal itu baru didapatkan oleh pemimpinnya jam 9 misalnya, jam 9, maka padahal orang-orang sudah berniat berpuasa pada hari itu, dan informasi tentang adanya hilal bulan Syawal itu diterima oleh pemimpin, maka saat itu juga batalkan puasanya semuanya dan segera melaksanakan sholat id pada jam 9 tadi. Kenapa Rasulullah dalam hadis ini meminta sahabat-sahabat untuk melaksanakan sholat idnya pada besok hari? Karena informasi yang diterima setelah zuhur dan waktu pelaksanaan sholat id sudah berakhir. Maka Rasulullah meminta kepada sahabat-sahabat untuk mengqadha sholat idnya besok sesuai waktu sholat id. Oleh karena itu dari hadis ini ulama kemudian menjelaskan kepada kita, ternyata di dalam agama kita, dalam Islam, ada beberapa tata cara di dalam mengqadha sholat. Pertama, kalau sholat itu sholat fardu, maka kita diperbolehkan mengqadha meskipun berbeda waktunya. Misalnya ini tadi tidak sholat subuh, kemudian kita tidak sholat subuh, ingat di waktu zuhur, maka kita wajib mengqadha di waktu zuhur itu Pak, meskipun sholat subuh. Jadi tidak usah menunggu sholat subuh waktu subuh besoknya, enggak. Kalau misalnya tidak sholat subuh jam 10 baru bangun tidur, waktu itu juga wajib untuk melaksanakan sholat subuh secara qadha, tidak usah menunggu besoknya waktu subuh. Begitu juga sholat fardu yang lain, ketika lupa tidak mengerjakan sholat fardunya, wajib disegerakan ketika ingat. Itu model yang pertama. Model yang kedua, cara pengqadhaan sholat itu ya ini khusus ini, sholat Idul Fitri. Dalam Idul Fitri ini, dalam hadis ini Rasulullah tidak langsung meminta sahabat-sahabat untuk mengqadha sholat Idul Fitri di hari itu juga. Ini kan sebenarnya informasi tentang hilal baru didapatkan sesudah itu. Rasulullah tidak langsung ajak ayo kumpul sholat untuk kita mengerjakan sholat id secara qadha di waktu itu, tidak. Tapi Rasulullah memerintahkan untuk mengqadha sholat idnya besok di waktu yang sama. Jadi di qadha sholat id ini sholat sunnah, kan sudah pernah kita sampaikan itu. Sholat sunnah yang ada waktunya itu, yang berkaitan dengan waktu itu diperbolehkan untuk diqadha. Sholat duha ada waktunya, boleh diqadha. Sholat witir ada waktunya, boleh diqadha. Pokoknya yang berkaitan dengan waktu itu boleh diqadha. Tapi sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab tidak dianjurkan untuk diqadha, tidak dibolehkan untuk diqadha. Misalnya sholat tahiyatul masjid, ketika kita masuk masjid kan sunnah untuk tahiyatul masjid, tapi lupa tidak tahiyatul masjid. Ketika di rumah, saya qadha tahiyatul masjid, tadi lupa di masjid, enggak boleh, karena itu sebab. Begitu juga misalnya sholat kusuf, hari ini terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, kita tidak sempat sholat di waktu gerhana hari ini, lewat waktunya. Kemudian kita nanti setelah jam 12, padahal waktu gerhana sampai jam 10 misalnya, jam 12 kita mengatakan tadi tidak sempat untuk sholat gerhana, saya qadha saja.
jam 12 misalnya, jam 2, tidak boleh. Karena sholat yang berkaitan dengan sebab tidak dianjurkan untuk tapi sholat yang berkaitan dan waktu diperbolehkan untuk diqadha. Itu model yang kedua tadi. Jadi sholat Id dianjurkan untuk diqadha sesuai dengan waktu sholat Id. Waktu sholat Id tadi sudah kita sampaikan, sejak terbitnya matahari sudah meninggi 1 tombak sampai waktu zawal. Zawal itu sampai waktu masuk zuhur misalnya begitu. Berarti setelah selesai sholat zuhur, setelah masuk sholat zuhur, berarti waktu sholat Id sudah habis. Idul Fitri waktu Idul Adha. Yang ketiga, pengqadaan sholat wajib diqadha tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya apa? Sholat Jumat. Kita tidak sholat Jumat karena ketiduran. Apakah tetap wajib sholat? Yang wajib sholat. Tapi hari itu, hari Jumat, tidak dianjurkan untuk sholat Jumat. Sholat Jumatnya dianjurkan untuk diqadha dengan sholat zuhur. Jadi masih tidak ada istilah qadha sholat Jumat. Mengqadha sholat Jumat itu ya harus dengan sholat zuhur. Karena sholat Jumat itu harus ada khutbahnya. Kalau sholat zuhur kan tidak ada. Jadi itu yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini ya, bahwa Rasulullah SAW pada waktu itu meminta sahabat-sahabat untuk sholat hari raya pada esok paginya. Setelah Rasulullah mendengar informasi bahwa hari itu adalah sudah masuk hari raya, sholat hari rayanya diminta diqadha pada pagi harinya. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sekalian bahwa Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat Id itu di musallanya, tidak dikerjakan di masjid. Tapi musolla pada masa Rasulullah ini bukan musolla sebagaimana kita pahami itu. Musolla pada masa Rasulullah ini hanya berbentuk lapangan. Di dekatnya Masjid Madinah, Masjidin Nabawi itu ada lapangan. Kemudian ketika sholat Id Rasulullah mengajak ke sana semua dengan memberikan batas-batas. Itu hanya berlaku untuk melaksanakan itu. Kalau sholat fardunya tetap dikerjakan di masjid. Maka sebagian daripada kita ya umat Islam, terutama yang mengikuti mazhab Hambali, itu biasanya kalau melaksanakan sholat Idnya di lapangan. Lapangan itu namanya musholla itu. Sholat tempat sholat untuk sementara waktu, Pak. Itu boleh. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, biasanya tetap dianjurkan untuk dilaksanakan di masjid. Kalau mazhab Syafi'i, kecuali masjidnya tidak muat, maka boleh di musholla. Sekali lagi yang dimaksudkan musholla bukan musholla kita itu, tapi yang dimaksudkan musholla itu adalah lapangan yang ditentukan untuk dijadikan tempat sholat yang sifatnya itu tidak permanen, ya, sifatnya tidak permanen, hanya sementara waktu ya, untuk pelaksanaan waktu itu juga, sholat waktu itu juga. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa hadza lahu isnaduhu sahih. Wa bihi ilaihi qala an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yawmal fitri hatta ya'kula tamratin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat di hari raya Idul Fitri, yakni tidak berangkat untuk melaksanakan salat Idul Fitri hatta ya'kula tamratin, sampai Rasulullah itu memakan beberapa kurma. Akhrajahu Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin mu'allaqatin, dan di dalam riwayat Imam Bukhari ini hadisnya dianggap mu'allaq. Wa salah Ahmad, dan Imam Ahmad mengatakan hadis ini mausul itu sampai kepada Rasul. Wa yaqulu ifradan, dan Rasulullah memakan kurma-kurma itu ganjil.
Hadis ini menjelaskan kepada kita Bapak sekalian tentang salah satu kesunahan saat hari raya. Pada saat hari raya Id itu dianjurkan untuk makan dulu sebelum kita berangkat ke masjid atau ke mushola untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Jadi ketika sesudah subuh itu kita dianjurkan makan dulu untuk memastikan bahwa kita di hari itu tidak berpuasa, karena haram kan untuk berpuasa di hari itu. Maka untuk mentahqiq sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, makan dulu. Rasulullah SAW pada waktu itu makan kurma, karena memang makanan pokoknya pada waktu itu adalah kurma. Nisbahnya kita hari ini makanan pokoknya bukan kurma, tetap dianjurkan kata ulama untuk kemudian makan kurma. Kalau nisbahnya di rumah itu ada kurma, jadi makan, sediakan kurma. Kalau seandainya tidak ada kurma, boleh yang lain, boleh kismis. Kata ulama, yang penting yang manis-manis. Tidak ada yang manis-manis, yang ada opor enggak apa-apa, yang ada makanan-makanan lain boleh, tidak masalah. Tapi kalau seandainya ingin mendapatkan pahala yang lebih besar karena ittiba kepada Rasulullah, sediakan kurma. Rasulullah SAW dalam riwayat ini sebutkan Rasulullah memakan kurma tersebut ifradan, dengan jumlah yang ganjil. Berarti ganjil itu bisa satu, sebanyak satu, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Yang penting usahakan ganjil. Kalau kita mengikuti tuntunan ini dengan niat ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tentu pahalanya lebih banyak, Pak. Pahalanya lebih banyak. Nah, ini adalah salah satu kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika pada hari raya Idul Fitri, yakni dianjurkan makan sebelum kita berangkat untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri. Nah, nanti di hadis berikutnya ini ada kaitannya dengan hadis ini. Kita bacakan dulu. Wa bihi ilaihi qala an ibni Buraidah an Abi radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhillu yawmal fitri hatta yat'am wa la yat'amu yawmal adha hatta yusalli, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban. Dari Ibnu Buraidah an Abi radhiyallahu anhu ada berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhruju yaumul fitri, Rasulullah tidak keluar di hari raya Idul Fitri hatta yat'am, sampai Rasulullah makan. Jadi tadi ya sama dengan hadis sebelumnya tadi. Wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalli, dan beliau tidak makan di hari raya Idul Adha hatta yusalli, sampai dia melaksanakan sholat. Nah, kalau di hari raya Idul Fitri sunnahnya makan dulu baru melaksanakan sholat. Ya makan yang ringan-ringan, Pak. Ya, yang penting makan itu untuk mentahqiq bahwa tidak puasa. Jangan makan yang berat-berat. Kalau sudah kekenyangan nanti di masjid tidur ketika khutbah itu. Ya, jadi asalkan menunjukkan tidak puasanya. Tapi kalau di hari raya Idul Adha sunnahnya tidak makan dulu sebelum selesai sholat. Jadi di waktu subuh, tapi sudah masa api nih gak apa kurang, ya tak apa-apa kan ada. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kesunahan, ya tidak dianjurkan. Ketika hari raya Idul Adha itu sunnahnya makan setelah melaksanakan sholat Idul Adha-nya. Sunnahnya. Jadi tahan dingin, selesai subuh tidak makan sampai selesai pelaksanaan sholat Idul Adha. Oleh karena itu, pelaksanaan sholat Idul Adha ini sunnah dipagi-pagikan. Dipagi-pagikan itu asalkan masuk waktunya. Kalau sekarang kan belum masuk ini, Pak, yang belum boleh melaksanakan sholat Id. Ya. Jadi ketika tadi sudah dijelaskan tadi waktunya itu sama dengan waktu awal waktu sholat
sudah masuk langsung kerjakan sholat. Kalau Idul Adha, kenapa? Supaya setelah selesai sholat nanti orang bisa cepat-cepat menyembelih kurban. Kan prosesnya panjang itu ketika menyembelih kurban. Kalau di hari raya Idul Fitri, sunnahnya sholat idnya agak ditunda agak siang. Ya, jangan sampai keluar dari awal waktu maksudnya. Walhasil lebih pagi sholat Idul Adha. Kenapa? Kalau Idul Fitri agak ditunda untuk memberi kesempatan kepada orang untuk melaksanakan zakat fitrahnya. Dan kalau sudah pelaksanaan sholat id selesai, zakat yang dikeluarkan dianggap zakat sedekah salah, kan begitu. Maka supaya orang bisa melaksanakan sholat zakat fitrahnya, maka dia ditunda agak siangan yang namanya sholat Idul Fitri. Nah, kalau di hari Idul Fitri, Idul Adha ini sunnahnya makan sesudah sholat. Oleh karena itu yang disunnahkan juga adalah makan sembelihan. Kalau kita menunggu makan sembelihan, sampai lapar dulu nih Pak. Karena orang yang mau sembelih itu kadang-kadang harus punya tenaga gitu. Nah, tapi Rasulullah seperti itu. Artinya Rasulullah itu sunnahnya memang memakan hasil kurbannya itu Pak, hasil sembelihannya itu yang dimakan oleh Rasulullah. Karena tabarukan berarti mengambil keberkahan dari itu. Rawahu Ahmad bin Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Baik. Satu lagi. Wa bihi ilaihi qala an ummi Atiyah qalat umirna an nukhrijal awatiq wal hiyat fil aidain yashhadna al khair wa da'watal muslimin wa ya'tazilu hayyal musalla. Muttafaqun alaih. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha qalat, Ummi Atiyah berkata, umirna, ini perkataan Ummi Atiyah, bukan perkataan Rasulullah. Tapi karena ini seorang sahabat, ketika ada kata-kata umirna, kata ulama, pasti yang memerintahkan itu Rasulullah. Jadi bisa hadis ini mauquf ya, Ummi Atiyah. Tapi hukumnya bisa marfu sampai kepada Rasulullah. Umirna, kami diperintahkan, kata Ummi Atiyah, an nukhrijal awatiq, untuk mengeluarkan awatik. Awatik ini gadis-gadis remaja, wal dan orang-orang haid fil idain, di dalam dua hari raya, yakni hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Yashhadna al khair, untuk apa para gadis-gadis perempuan ini diminta keluar rumah dan orang-orang haid diminta untuk keluar rumah juga menuju tempat pelaksanaan sholat hari raya. Yashhadna al khair, agar mereka itu menyaksikan kebaikan-kebaikan, wa da'watal muslimin, dan menyaksikan juga doa-doa orang-orang Islam, wa ya'tazilul hiyad, dan menjauh al-hiyad, orang-orang yang haid, al-musalla, dari musalla. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis ini Bapak sekalian menjelaskan kepada kita bahwa pada hari raya itu disunahkan semua untuk keluar rumah menuju tempat pelaksanaan sholat id, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, baik laki-laki atau perempuan, semua orang Islam dianjurkan. Bahkan dianjurkan di sini orang haid itu untuk datang ke tempat pelaksanaan sholat id. Untuk apa? Untuk menyaksikan kebaikan. Senang umat Islam itu semua. Senang ketika umat Islam pada waktu itu memakai pakaian yang bagus-bagus. Kan disunahkan ya zina pada waktu itu. Pakaiannya yang terbaik, yang bagus-bagus. Tunjukkan kesenangan, tunjukkan kegembiraan di hari itu. Nah, perempuan-perempuan haid pun diminta oleh Rasulullah untuk datang dan juga menyaksikan doa orang-orang muslim, yakni maksudnya ketika khutbah itu kan berdoa, diperbolehkan perempuan-perempuan itu untuk berdoa mengaminkan. Dan ketika perempuan-perempuan haid itu menghadiri pelaksanaan sholat id,
maka hendaklah dia menjauh dari musola. Musola itu maksudnya adalah tempat dilaksanakannya sholat id. Maka dari hadis ini diambil beberapa hukum Bapak sekalian, bahwa perempuan haid, termasuk perempuan haid, awalid, remaja-remaja, dianjurkan untuk mendatangi tempat pelaksanaan sholat id. Tapi ketika sholat dikerjakan, orang haid itu tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh melaksanakan sholat, tapi tetap dianjurkan untuk datang ke sini, ke tempat pelaksanaan sholat id. Ketika sholat dilaksanakan, orang haid itu menjauh dari tempat sholat, artinya tidak berkumpul dengan perempuan-perempuan yang sedang melaksanakan sholat. Kenapa? Karena kalau seandainya dia bilang tidak sholat, ya tidak sholat, dan duduk di tengah-tengah sholat, itu kan bisa memutus sholat. Nah, ketika sholat dikerjakan, maka hendaknya orang haid ini duduk di belakang saja, jangan ikut sholat. Kemudian nanti ketika khutbah, mendengarkan khutbahnya. Jangan bergabung di sholat. Tapi perempuan tidak masalah. Perempuan haid ini berada di musola, berada di tempat-tempat yang dibuat untuk melaksanakan sholat yang sifatnya tidak permanen tadi. Di lapangan misalnya, di sini kan biasa di lapangan, Pak. Perempuan-perempuan di situ boleh berkumpul. Tapi ketika pelaksanaan sholat dilakukan, dia mundur ke belakang, jangan berkumpul dengan soft itu. Dan dalam hadis ini juga disebutkan oleh ulama, bukan berarti perempuan itu tidak boleh berada di musola. Perempuan boleh berada di musola. Perempuan itu hanya dilarang untuk berada di masjid. Nah, ulama-ulama kita membedakan, Pak, antara musola dengan masjid. Dan insya Allah ini dulu pernah kita jelaskan, ya, perbedaan antara musola dengan masjid. Kita sholat di musola dengan di masjid itu juga berbeda, Pak. Dari segi pahala juga berbeda. Kenapa? Meskipun sama-sama berjamaah. Kenapa berbeda nilai jamaahnya? Kata ulama-ulama kita, sholat di musola itu meskipun berjamaah sama dengan ketika kita sholat di rumah secara berjamaah. Beda pahalanya ketika datang ke masjid. Di rumah di musola tidak bisa i'tikaf, di masjid bisa i'tikaf. Jangan lupa ketika masuk masjid itu niat i'tikafnya. Di masjid bisa tahiyatul masjid, tapi di musola di rumah tidak bisa tahiyatul masjid. Walhasil ketika dilaksanakan di masjid, sholat berjamaahnya pasti lebih banyak pahalanya. Ketika kita di masjid, kita duduk menunggu waktu sholat, didoakan oleh malaikat. Allahumma rahmu, ya Allah rahmati orang ini, wafir lahu, ampuni orang ini, wa tub alaih, dan terima taubat orang ini. Ketika di masjid, ketika di rumah menunggu waktu sholat tidak mendapatkan doa malaikat. Begitu juga di musola. Itu perbedaannya, Pak. Perempuan ini tidak masalah di musola, tapi kalau di masjid haram. Perempuan tidak boleh juga untuk baca Al-Quran, memegang Al-Quran. Bagaimana kalau berdoa? Boleh. Berzikir? Boleh. Maka para ibu-ibu misalnya kalau haid, jangan pray semuanya, Bu. Yang pray itu hanya membaca Al-Qurannya, kemudian sholatnya, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Tapi kalau zikirnya, tasbihnya, subhanallah, subhanallah, dan lain sebagainya, doanya, jangan pray, silahkan dilakukan. Karena mohon maaf, ini kebanyakan ibu-ibu ketika datang masa haidnya, biasanya selain ketika dia tidak haid, bangun malam jam 3, jam 2. Ketika haid, dia pasti bangun malam karena tidak dianjurkan sholat. Kata ulama kita, tetap dianjurkan bangun malam, qiyamul lail, tapi tidak dengan sholat, tidak dengan membaca Al-Quran, cukup dengan zikir-zikir dan doa-doa. Makanya di sini dikatakan dakwatul muslimin, supaya perempuan-perempuan itu menyaksikan dan berdoa bersama orang-orang Islam. Dan perlu juga dicatat ini, ketika perempuan-perempuan itu ingin hadir ke masjid,
maka hindari berhias secara berlebihan, hindari memakai parfum yang bisa menarik perhatian laki-laki. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan. Dulu, maka ulama ada mengatakan bahwa hukum ini sudah dinasakh. Kenapa? Melihat pada masa-masa Rasulullah, orang-orang itu pergi ke masjid, mereka tidak berlebihan di dalam berdandan, menjaga auratnya, mampu menjaga dirinya dari fitnah. Dan nisbahnya dulu pada masa setelah Rasulullah, pada masa Siti Aisyah, perempuan-perempuan datang ke masjid, mereka berhias dengan hiasan yang bisa menarik orang. Makanya ada hadis dari Siti Aisyah menyatakan perempuan-perempuan dilarang ke masjid karena melihat fenomena pada waktu itu banyak perempuan-perempuan yang tidak bisa menghindarkan dirinya dari fitnah. Oleh karena itu mazhab Syafi'i sampai hari ini di dalam beberapa fatwanya mengatakan perempuan-perempuan yang boleh ke masjid itu adalah perempuan-perempuan yang bisa menjaga dirinya hatta ketika ketika hari raya. Jadi dia kalau sudah bisa mampu menjaga dirinya dari fitnah, maka silahkan diperbolehkan untuk berbondong-bondong datang ke pelaksanaan sholat ini penting sekali untuk diperhatikan, terutama bagi ibu-ibu yang memang dianjurkan di dalam syariat untuk mendatangi tempat pelaksanaan sholat ini. Saya kira demikian, Bapak sekalian, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup terlebih dahulu dan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.